Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang peluang usaha produk barang dan jasa. Pertama, itu adalah pengertian peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan yang harus diambil oleh seorang wirausahawan untuk mewujudkan atau melaksanakan suatu usaha dengan keberanian mengambil resiko. Kata peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang yang artinya kesempatan dan usaha yang artinya upaya dengan berbagai daya untuk mencapai tujuan atau suatu yang diinginkan. Secara sederhana, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, dalam kurung keuntungan, uang, kekayaan, dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Berikutnya, pendekatan dalam menemukan peluang usaha. Yang pertama adalah inside out, dari dalam keluar, bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan memenuhi kebutuhan yang ada saat ini, lebih mengarah pada bidang jasa. Yang kedua, outside in, dari luar ke dalam, bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan menciptakan kebutuhan, lebih mengarah pada barang atau produk. Peluang usaha. Cara mengidentifikasi peluang usaha atau bisnis yang ada bisa dicari. Asal saja wirausahaan itu dapat bekerja keras, ulet, dan percaya kepada kemampuan diri sendiri. Setiap wirausahawan sebenarnya mempunyai peluang atau opportunity untuk maju. Untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha atau bisnis, seseorang wirausahawan harus berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya, yang pertama, harus percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnis bisa dilaksanakan. Yang kedua, harus menerima gagasan-gagasan baru di dalam dunia usaha atau bisnis. Yang ketiga, harus bertanya kepada diri sendiri. Yang keempat, harus mendengarkan saran-saran orang lain. Yang kelima, harus mempunyai etos kerja yang tinggi. Yang keenam, pandai berkomunikasi. Adapun persyaratan pokok dalam memanfaatkan peluang usaha pada masa depan ialah berpikir positif, optimis, bersedia bekerja keras dan mampu mendengarkan orang lain, mengakui kesalahan, dan mau percaya bahwa pada hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Menurut resep Dr. D.G. Schwartz tentang cara memanfaatkan peluang bisnis adalah sebagai berikut. A. Percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. B. Janganlah hadiri lingkungan yang statis yang akan melumpuhkan pikiran wirausahawan. C. Setiap hari bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha lebih baik? D. Bertanya dan dengarkanlah. E. Perluas pikiran Anda. Mencangkup 4 unsur yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Yang pertama adalah work hard, kerja keras. Seorang wirausahawan harus bekerja keras dan lebih daripada hari yang sebelumnya. Yang kedua, work smart, kerja cerdas. Bukan hanya sebuah kerja keras, tetapi wirausahawan juga harus bekerja keras menggunakan pikiran-pikiran dan ide-ide serta inovasi yang ada dalam otak mereka. Yang C, enthusiasm, kegairahan. Seorang wirausahawan harus mempunyai gairah dalam melakukan sebuah pekerjaan, karena tidak mampu hanya bekerja keras dan hanya kerja cerdas, cuman harus memiliki sebuah gairah di dalam hidup mereka, sehingga mereka bersemangat dalam melakukan sebuah pekerjaan. Yang keempat atau D, service, pelayanan. Seorang wirausahawan dalam menjual produk maupun jasa, mereka harus mempunyai pelayanan yang baik agar konsumen dapat bisa membeli produk atau jasa
yang mereka tawarkan. Langkah-langkah dalam memilih lapangan usaha: menginventarisir berbagai jenis lapangan usaha dengan gagasan produk yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, mempertimbangkan tingkat permintaan dan harga, mempertimbangkan potensi diri. Berikutnya, ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Ada banyak peluang usaha di sekitar kita, namun tidak semuanya punya potensi yang menguntungkan untuk jangka panjang. Berikut ini adalah beberapa ciri peluang usaha yang potensial. Pertama, punya nilai jual. Kedua, bukan sekedar ambisi, tapi sifatnya real. Ketiga, bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Keempat, bukan bisnis musiman. Kelima, skala usaha bisa diperbesar. Keenam, modal mulainya tidak terlalu besar. Yang berikutnya, bisnis tersebut profitable. Analisa partial. Analisa ini juga disebut dengan analisis partial budgeting, yang dipakai untuk mengukur sejumlah perubahan dalam dunia usaha. Biasanya variabel yang diteliti hanya yang kemungkinan berubahnya tinggi, seperti biaya produksi, penerimaan, dan keuntungan. Lanjutannya adalah analisa komprehensif. Dalam pengertian peluang usaha, analisa komprehensif sangat perlu. Analisa ini dilakukan secara menyeluruh, baik dalam sumber daya, keuangan, maupun produksi. Adapun tahapannya dari analisa komprehensif yang terutama itu adalah kelayakan produk. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut. Kelayakan produk. Produk harus dipastikan memenuhi standar pasar. Kalau kita ingin menjual gudeg kemasan misalnya, ketahanan gudeg harus setelah diawetkan dan juga kemasannya juga sangat penting. Di lain pihak, analisa kelayakan produk ini penting bila Anda ingin menentukan daya tarik calon pelanggan. Ini juga bisa dilakukan dengan acuan untuk mengidentifikasi sumber daya demi keperluan produksi. Materi berikutnya yaitu adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Pertama, orisinil dan tidak meniru. Peluang usaha yang baik merupakan hasil riset dan pemikiran diri sendiri, karena pada umumnya usaha yang sukses itu harus berbeda dan tidak meniru usaha yang sudah ada. Karena jika meniru orang lain, hasil yang didapatkan belum tentu sama. Kedua, mengantisipasi perubahan persaingan di pasar dan kebutuhan pasar. Sebuah peluang usaha yang baik harus dapat diinovasikan lagi sesuai perkembangan pasar, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar sekarang maupun yang akan datang. Yang ketiga, sesuai keinginan wirausaha. Peluang usaha harus sesuai dengan keinginan diri sendiri supaya bisa bertahan lama dan pelaku usaha bersemangat dalam berinovasi. Kelayakan usaha sudah teruji. Tingkat visibilitas atau kelayakan usaha benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan uji coba dalam pasar. Yang kelima, kreatif dan inovatif. Peluang usaha mempunyai ide yang kreatif dan inovatif, bukan merupakan tiruan dari ide orang lain. 6. Keyakinan bisa mewujudkannya. Peluang usaha harus dapat meyakinkan pelaku usaha untuk mewujudkannya dan berpeluang untuk sukses dalam menjalankannya. Ketujuh, terdapat rasa senang menjalankan usaha. Ada rasa senang menjalankannya dan benar-benar suka dengan usaha tersebut. Sumber-sumber peluang usaha. Pertama, peluang usaha dari diri sendiri. Peluang yang paling potensial dan sangat besar resiko kesuksesannya. Yang itu adalah A. Hobi. Contoh, Ulfa memiliki hobi mendesain. Dari hobinya, Ulfa membuka jasa desain untuk kebaya wisuda dan teman-temannya. Kedua, keahlian. Contohnya, Putri mempunyai keahlian dalam menjahit baju. Dari keahliannya itu, ia membuka jasa menjahit. Ketiga, pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Contoh, Yuni merupakan lulusan SMK jurusan Tata Busana.
Yuni tentu telah menguasai teknik tata busana berdasarkan pengetahuan yang didapatkan dari pendidikannya. Hal tersebut menjadi peluang usaha bagi dirinya. Berikutnya, peluang dari lingkungan. Yang pertama adalah usaha orang tua. Contoh, dia mempunyai orang tua yang menggeluti bidang konveksi. Dari usaha orang tuanya itu, dia mempunyai peluang usaha untuk memasarkan produk hasil konveksinya secara online. Kedua, lingkungan rumah. Contohnya di sekitar rumah, misal terdapat sungai yang banyak ditumbuhi oleh eceng gondok, yang sangat banyak jumlahnya. Nisa memanfaatkannya menjadi kerajinan yang mempunyai nilai jual tinggi. Berikutnya, kebiasaan. Contoh, Intan sering berbelanja baju secara online. Dari kebiasaannya tersebut, Intan terinspirasi untuk membuat usahanya sendiri, yaitu menjual baju secara online. Ketiga, peluang dari perubahan yang terjadi. Perubahan lingkungan. Daerah pelosok kandang Tulungagung sekarang menjadi daerah perguruan tinggi yang banyak mahasiswanya. Masyarakat setempat memanfaatkan keadaan tersebut sebagai peluang usaha seperti membuka kos-kosan dan membuka warung makan. Perubahan peraturan pemerintah. Perubahan peraturan pemerintah akan menimbulkan peluang bagi yang mampu membaca situasi dan mendapatkan manfaatnya. Perubahan teknologi. Adanya smartphone dan internet banyak memunculkan peluang usaha seperti toko online. Perubahan tekanan kerja. Tekanan kerja yang semakin tinggi membuat banyak orang membutuhkan hiburan. Perubahan tingkat kebutuhan. Contoh, gaya hidup zaman sekarang cenderung menyukai hal-hal praktis. Untuk itu, munculkan peluang usaha membelikan makanan bagi mereka yang tidak sempat untuk membeli makanan sendiri. Yang keempat, peluang dari konsumen. A. Saran dari konsumen. Adanya saran dari konsumen makanan, seorang wirausaha dapat memperbaiki atau membuat produk baru yang akan dijual. B. Keluhan dari konsumen terhadap produk. C. Permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. D. Harapan konsumen terhadap barang dan jasa yang ada ataupun yang belum ada di pasar. Materi berikutnya adalah risiko usaha. Setiap usaha yang dilakukan pasti mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dari keuntungan itu diharapkan dapat digunakan untuk mensejahterakan diri sendiri maupun orang lain yang terlibat. Banyak resiko yang harus dihadapi. Beberapa resiko yang mungkin terjadi antara lain sebagai berikut. Pertama, perubahan permintaan. Kedua, perubahan konjungtur. Ketiga, persaingan. Keempat, akibat lain yang merupakan risiko usaha seperti perubahan teknologi, perubahan peraturan, dan sebagainya. Perubahan permintaan, perubahan konjungtur, persaingan, dan akibat lain yang merupakan risiko usaha dapat diantisipasi dengan melakukan persiapan yang matang dan perhitungan yang cermat dalam melakukan kegiatan usaha. Pertama, analisis peluang usaha berdasarkan jenis produk, barang atau jasa. A. Minat seseorang. Misalnya, berminat dalam dunia perdagangan, jasa, atau bidang lainnya. B. Modal. Apakah sudah tersedia modal awal atau belum, baik dalam bentuk uang maupun barang atau mesin. C. Relasi. Apakah ada keluarga atau teman yang sudah terlebih dahulu menekuni usaha yang sama. Di samping itu, memiliki bidang usaha juga harus mempertimbangkan hal berikut. A. Pengaruh lingkungan sekitar. B. Banyak sedikitnya permintaan masyarakat terhadap jenis usaha yang akan kita pilih. C. Kecocokan antara kebutuhan masyarakat dengan jenis usaha tertentu. D. Banyak sedikitnya pesaing. E. Adanya kemampuan untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Yang kedua, analisis peluang usaha berdasar minat dan daya beli konsumen. Untuk mengetahui besar kecilnya minat masyarakat terhadap usaha yang kita dirikan, kita bisa melakukan observasi. Observasi ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke pasar, melakukan wawancara, memberikan angket untuk diisi oleh calon konsumen.
Cara kedua yaitu kita harus meneliti siapa konsumen yang akan menggunakan produk kita. Hubungan antara minat, daya beli, dan kelangsungan usaha adalah dapat digambarkan sebagai berikut. Minat besar, daya beli kuat, kelangsungan usaha terjamin. Minat besar, daya beli rendah, kelangsungan usaha terlambat. Minat rendah, daya beli rendah, usaha tidak dapat berlangsung. Kesimpulannya adalah agar produk yang kita ciptakan mampu menarik minat konsumen dan terjangkau oleh mereka, maka kita harus pertama memilih dan membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual dengan harga bersaing. Kedua, membuat desain yang baru dan harga terjangkau. Ketiga, membuat produk lebih cepat dan lebih murah. Keempat, memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang menguntungkan. Berikutnya, kemampuan dalam pemanfaatan peluang usaha. Pentingnya informasi dalam peluang usaha. 1. Dapat mencari materi informasi peluang usaha melalui berbagai media. 2. Meningkatkan kerjasama para wirausahawan. Ketiga, menentukan mempercepat pengambilan keputusan dalam menentukan peluang usaha. Keempat, membuka pemanfaatan peluang usaha yang ada. Kelima, menggali peluang usaha, menyusun konsep usaha, dan menciptakan nilai tambah yang menguntungkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam mencari peluang usaha. Pertama, informasi terhadap minat dan daya beli konsumen. Kedua, informasi seluk-beluk pemasaran produk atau jasa. Ketiga, informasi mengenai penjualan produk atau jasa. Keempat, informasi mengenai produk atau jasa. Kelima, informasi mengenai manajemen usaha. Keenam, informasi mengenai modal usaha. Ketujuh, informasi mengenai tenaga kerja. Kedelapan, informasi mengenai perawatan peralatan. Kesembilan, informasi mengenai administrasi pembukaan. Kesepuluh, mengenai penelitian dan pengembangan. Sumber informasi peluang usaha. 1. Persyaratan sumber informasi peluang usaha. Data informasi peluang usaha harus lengkap, dipercaya, dan berlaku. Kedua, perolehan sumber daya informasi peluang usaha. Ketiga, dari pemasaran dan penjualan dari pesaing. Keempat, dari kedudukan perusahaan di pasar, dari wilayah niaga. Kelima, dari bagian pembukaan sampai dengan media massa. Keenam, dari hasil penelitian sampai dengan pemerintah. Ketujuh, dari konsumen sampai dengan yang lain-lain. Kedelapan, dari hasil penelitian pemasaran. Ada dua kelompok memperoleh sumber informasi peluang usaha. Pertama, sumber informasi primer, konsumen atau pelanggan, pedagang, perantara, penjual eceran. Kedua, sumber informasi sekunder, catatan intern wirausaha, pemerintah, dan data biostatistik, kamar dagang dan industri atau Kadin, media massa. Materi berikutnya itu adalah mengidentifikasi peluang usaha. Mengidentifikasi peluang usaha dapat dilakukan dengan cara pertama, belajar ilmu manajemen seperti yang kita pelajari pada bab sebelumnya. Kedua, meminta jasa konsultan manajemen. Jadikanlah seorang yang berilmu manajemen sebagai penasihat kita. Ketiga, meminta jasa keluar dan kenalan yang pintar dalam usaha. Seperti halnya relasi dalam kita, seperti keluarga, teman, dan yang lain-lainnya, untuk menggali informasi yang ada. Dengan adanya informasi wirausaha, dapat mengetahui peluang, ancaman usaha, kekuatan, kelemahan, atau juga disebut dengan SWOT. Persyaratan utama untuk menggali peluang usaha. Pertama adalah kerjasama. 2. Optimisme. 3. Keterbukaan. 4. Kreatif. 5. Bekerja prestatif. 6. Mendengarkan saran orang lain. 7. Mengakui kesalahan diri sendiri dan percaya diri. Menangkap peluang usaha. Meningkatnya muncul peluang usaha. 1. Meningkatnya sistem distribusi yang didasarkan atas informasi. Kedua, adanya deregulasi. Ketiga, berkurangnya hambatan perdagangan. Keempat, meningkatkan teknologi informasi. Kelima, perkembangan pasar modal. 6. Konsumen semakin menghargai nilai dan waktu.
Mengidentifikasi peta peluang usaha. Ada dua komponen membuka peluang usaha. Satu, peluang usaha yang diharapkan. Dua, peluang usaha yang tersedia. Faktor-faktor identifikasi peluang usaha. Adanya persaingan di dunia kehidupan masyarakat, adanya sumber daya alam, adanya latihan atau kursus, adanya kebijakan pemerintah. Materi berikutnya atau KD berikutnya yaitu adalah analisis SWOT. SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT: strength, weakness, opportunities, dan threats. SWOT akan lebih baik dibahas dengan menggunakan tabel yang dibuat dalam kertas besar sehingga dapat dianalisis dengan baik hubungan dari aspek lainnya. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mengandung atau mendukung dan tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan strength mampu mempunyai keuntungan advantages dari peluang opportunities yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mencegah keuntungan dari peluang opportunities yang ada. Selanjutnya, bagaimana kekuatan atau strength mampu menghadapi ancaman atau threat yang ada. Dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mampu membuat ancaman threat menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Mengapa analisis SWOT dibutuhkan? Dalam konteks organisasi, bisnis, usaha, ataupun kepribadian diri, kita mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Otomatis kita membutuhkan strategi yang baik dalam mewujudkan tercapainya tujuan tersebut. Jika kita berbicara bisnis, misalnya, di mana di antara tujuannya adalah mengakuisisi market level lewat produk jasa yang ditawarkan dalam konteks personal, maka SWOT dapat digunakan untuk pengembangan diri ataupun karir dalam jangka panjang. Pengertian dan cara membuat analisis SWOT. Secara umum, analisis SWOT dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut meliputi strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan. Sedangkan faktor eksternal meliputi opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Berikut ini penjelasan panduan dasar dalam pembuatan keempat komponen tersebut. Strength atau kelebihan. Strength merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Analisa ini dapat diisi menggunakan panduan berikut. Kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi kita? Apa yang membuat perusahaan atau organisasi kita lebih baik dari perusahaan atau organisasi yang lainnya? Keunikan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi kita? Apa yang menyebabkan perusahaan kita mendapatkan penjualan? Apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen kita sebagai suatu kelebihan? Weakness, kelemahan. Weakness merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh negatif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Analisa ini dapat diisi menggunakan panduan berikut. Panduan berikut ini adalah berupa pertanyaan juga. Apa yang dapat kita tingkatkan dalam perusahaan atau organisasi? Apa saja yang harus dihindari oleh perusahaan atau organisasi kita? Faktor apa saja yang menyebabkan kehilangan penjualan? Apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen sebagai suatu kelemahan perusahaan atau organisasi kita?
Apa yang harus dilakukan oleh pesaing sehingga mereka dapat lebih baik dari perusahaan atau organisasi kita? Opportunities, peluang. Opportunities merupakan situasi atau kondisi yang merupakan peluang atau kesempatan di luar perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan peluang untuk berkembang di kemudian hari. Analisa ini dapat diisi menggunakan panduan sebagai berikut. Kesempatan apa yang dapat kita lihat? Perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan atau organisasi kita? Threat, ancaman. Threat merupakan ancaman-ancaman apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan atau organisasi yang dapat menghambat laju perkembangan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Analisa ini dapat diisi dengan menggunakan panduan sebagai berikut. Pertama, hambatan apa yang sedang kita hadapi sekarang? Kedua, apa saja hal yang dilakukan oleh pesaing, perusahaan atau organisasi kita? Perkembangan teknologi apa yang menyebabkan ancaman bagi perusahaan atau organisasi kita? Adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan mengancam perkembangan perusahaan atau organisasi kita? Nah, itulah materi pada pembelajaran kita kali ini. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.